Udah lama gak ngomongin guru gembul. Kalau ngomongin guru gembul tuh paling enak di sini nih, ya. Kangen juga ngomongin guru gembul itu. Nah, ini balik lagi ya ke debat. Ini debatnya udah lama, cuman omongannya banyak yang belum dibahas begitu. Di antara omongan si guru gembul itu begini, dia kan bilang, saya ini tidak persiapan karena saya meremehkan perkara ini sedari awal gitu. Jadi dia itu meremehkan. Dia mengatakan begini, sudah Allah itu, jadi apa ya? Dia itu nggak paham bahasa Arab, dia nggak paham hadis, tapi menukil hadis untuk kepentingan hawa nafsunya. Memang kan ada bahasa ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakurlah engkau tentang makhluknya Allah, tapi jangan tafakur tentang zat Allah. Makanya dia bilang itu, ayo mending kita tafakur tentang ciptaannya, supaya kita ini nanti bisa memajukan ekonomi, supaya kita bisa maju dalam hal kedokteran dan lain sebagainya. Itu kurang lebih bahasanya seperti itu. Dalam pengertian dia itu bilang, ya ngapain kita bahas-bahas sifat Allah, itu nggak ada urgensinya, nggak ada kepentingannya. Nah ini perkataan orang yang nggak paham agama yang emang kayak gitu, ya. Bisa menyalahkan kita gak? Ya jelas salah lah. Ya jelas disalahkan lah. Kita tidak bisa menyalahkan, ini jelas salah gimana sih? Makanya kalau nggak paham agama jangan ngomong tentang agama. Nih ya, kita balik ke perkataan tadi dulu nih. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi filah lah gitu, atau fi dzatillah. Itu maksudnya apa? Tafakurlah kepada makhluk Allah sehingga itu bisa menyampaikan kepada Allah. Itu sudah terjemahannya para ulama, itu sudah tafsirnya para ulama. Kenapa? Karena yang namanya perkara ini dia bisa dilihat dari beberapa segi. Coba kita kalau mau ngaji, bawang merah mau kita aji nih, itu nggak bakal selesai. Dari segi bawang merah ini, dia sebagai tanaman, apa penyakit yang mungkin kena? Kalau sudah kena penyakitnya, obatnya apa? Kalau obatnya ada ini, apakah obatnya ini dia akan merusak kepada tanaman yang lain atau tidak? Apakah dia akan berpengaruh kepada tanah kesuburan berikutnya atau tidak? Ini kalau dilihat dari segi itu saja, itu sudah banyak. Kemudian bawang merah dilihat dari segi khasiatnya. Ya, khasiatnya untuk apa? Untuk penyakit anu, supaya kalau ngaji nggak ngantuk bisa bisa dioles, ya, supaya bentak begitu. Bisa dilihat dari segi itu, bisa nggak? Bisa. Dilihat dari segi bawang merah ini turunannya turunan apa, ordonya apa, spesiesnya apa, bisa dilihat. Jadi luas sekali. Nah, perintah Nabi tafakur bukan ke situ. Tapi alal wajhi, ini bawang merah bisa mengantarkanmu kepada Allah. Makanya dilihat dari segi apa? Hudusnya dan imkannya dan iftikornya. Itulah yang kita bahas. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah merupakan cabang ilmu yang paling mulia. Cuma si Urgema gak paham. Karena kemuliaan ilmu itu dia bisa dilihat dari objeknya atau dari natijahnya. Contoh misalkan sekarang kalau saya tanya, mana yang lebih mulia, dokter manusia apa dokter hewan? Dokter orang, ya sekarang mah jangan tanya lebih mulia lah, mana yang lebih mahal gitu masuknya. Dokter manusia kan dokter orang tuh dia yang paling mahal. Kenapa? Karena manusia ini lebih mulia daripada hewan. Maka kita sebut dokter manusia lebih mulia, ilmu kedokteran manusia itu lebih mulia daripada ilmu kedokteran hewan. Malah kalau Imam Syafi'i, Al-Imam Ghazali itu mengatakan di antara ilmu dunia yang paling mulia itu apa? Pertanian. Karena pertanian itu dia dibutuhkan oleh semua orang, baik yang hidup, bukan yang hidup, yang mati udah nggak butuh. Ya, pertanian itu dia dibutuhkan baik oleh orang yang sakit atau oleh orang yang sehat. Tapi kalau kedokteran dia hanya dibutuhkan oleh orang yang sakit. Maka selama ada yang sakit, ilmu kedokteran ini muncul. Kalau ada yang sakit, nganggur. Mereka doa, ya Allah, kapan orang-orang ini sakit? Dokter-dokter itu. Ya, nih, nanti semakin sempit penggunaannya, semakin tidak mulialah itu ilmu. Ilmu nuklir berguna kalau ada perang. Ya, kemudian apa namanya itu?
ilmu kedokteran tadi kalau ada yang sakit, ya. Ilmu pertanian, kalau ada yang hidup, kalau udah kiamat udah gak ada yang butuh sama ilmu pertanian itu. Tapi ilmu tauhid itu yang sehat. Butuh yang sakit, butuh tatkala hidup, butuh sudah mati pun butuh. Ya. Maka dia itu sudah mengkerdilkan perkara yang senyatanya mulia. Kalau diaminkan sama orang-orang ini orang-orangnya ikutnya sama hukumnya kayak guru gembul. Apa? Memuliakan perkara yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan perkara yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau para kiai itu ngomongnya gini, kamu itu ngapain masuk ngejar-ngejar ilmu kedokteran, ngejar-ngejar ilmu ekonomi kalau tauhid belum bener tuh. Itu perkataan kiai. Kalau perkataan si guru gem ini sebaliknya, guru gem. Sebaliknya saya tahu perkataannya teh, ngapain memperdalam ilmu tauhid kalau kita tertinggal dalam hal ekonomi. Ya. Makanya saya itu heran, emang kamu juga kontribusinya apa? Dan kita makan ku anfusakum wa ahlikum nar, oleh kita mau menyelamatkan diri sendiri kok. Gitu. Ya kalau misalkan ada orang mau ke teknologi siap, silakan, itu pun bukan kesalahan kita. Jangan nyalahin sama kita. Kemarin saya itu ada baca, salah satu kiai itu bilang begini, sebenarnya siapa sih yang nyalahin orang Islam gara-gara kita itu mundur daripada teknologi itu, siapa yang menyalahkan kita itu? Santri bukan? Bukan, kiai bukan? Bukan, yang nyalahin kita itu orang-orang yang belajar umum. Jadi orang yang belajar fisika, orang yang belajar kimia, orang yang belajar ekonomi, yang belajar umum, nyalahin kita sebagai santri, Islam gak maju. Harusnya mereka itu nyalahin siapa? Nyalahin diri sendiri harusnya. Mereka yang gak becus, kita yang disalahin. Kita makan fun mereka kan, itu opaknya mereka, itu bukan opaknya kita. Kok mereka yang gak becus, kok kita yang disalahin? Aneh begitu. Ya. Jadi, urgam miskin bener lah, aing mah. Saya tegas tobat yang acanya. Cuman kemarin mah bilangnya katanya mau berhenti. Ya mau berhenti katanya, bukan mau berhenti. Banyak desakan untuk menghapus channel begitu. Ya. Cuman kata dia teh saya nggak jadi mundur. Kamu nggak jadi mundur jadi dari YouTube. Kalau kata saya terserah kamu itu mah mau mundur mau enggak. Cuman ngomong agama berhenti begitu. Ya, ngomong yang lain aja. Biar nanti urusannya sama yang lain. Ya, begitu. Mukbang. Wah, mukbang cocok kayaknya tuh. Ya udah gak bakal cuma tinggal makan aja, gak bakal ada yang marah-marah. Ya. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Bagi majelis dan kafarat kanu kelapatan orang sadayana. Oga jantan wasilah kemal orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.